Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Afta Wildana Zaki dengan NIM 2409139738. Lalu yang kedua, Lelica Agna Farah Endrawinata dengan NIM 2409139741. Lalu yang ketiga, ada Askia Azimi dengan NIM 240913974046. Lalu yang keempat, Muhammad Faizul Minan dengan NIM 240913974048. Lalu yang terakhir, Sawaili Syaf Anhar dengan NIM 2409139753. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain topologi. Untuk desain topologi yang kami rancang di sini meliputi berbagai area penting yang ada di sekolah seperti lab dan kelas dari jurusan akuntansi, perbankan, RPL, dan TKJ, di mana setiap ruang kelas dan lab disiapkan untuk siswa dengan jumlah 28 anak pada setiap kelas. Selain itu ada ruang kepala sekolah, ruang staf, dan ruang kepala guru. Seluruh ruangan yang terpisah tersebut akan mendapatkan IP secara DHCP dari ruang server. Lalu di sini jenis topologi yang kita gunakan adalah topologi hybrid. Yang pertama, topologi ring untuk komunikasi antar router. Di sini kita menggunakan 3 buah router, di mana proses komunikasinya diimplementasikan menggunakan topologi ring. Setiap router terhubung secara seri sehingga membentuk pola segitiga. Di sini peran router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang ada di sekolah dan juga bertugas mengarahkan lalu lintas data ke server sesuai dengan tujuan komunikasi. Topologi ini dipilih karena redundansinya adalah jika salah satu jalur mengalami gangguan, data tetap dapat dikirim melalui jalur alternatif. Lalu, efisiensi router dapat saling bertukar informasi secara langsung tanpa memerlukan pusat kendali. Skabilitas menambahkan router baru tidak mengganggu operasi jaringan yang sudah berjalan. Lalu yang kedua, topologi star untuk komunikasi di setiap ruangan. Untuk jaringan di setiap ruangan saya menggunakan topologi star, di mana perangkat seperti komputer dan access point terhubung langsung ke switch yang menjadi pusat koneksi. Keunggulan topologi star meliputi kemudahan pengelolaan, kecepatan transfer data, fleksibilitas. Lalu di sini juga kita menggunakan kombinasi topologi ring dan star. Ini memungkinkan jaringan yang pertama mendukung skabilitas. Dengan menggunakan link pada antar router, jaringan dapat diperluas tanpa kendala besar. Lalu yang kedua, meningkatkan keamanan dan pemisahan lalu lintas data dengan memanfaatkan segmentasi jaringan pada setiap ruangan. Data antar ruangan tetap terisolasi dan aman. Lalu yang ketiga, mengurangi gangguan. Pengguna switch pada topologi star memastikan bahwa gangguan pada satu perangkat tidak mempengaruhi perangkat lain dalam ruangan yang sama. Perangkat yang digunakan dalam topologi ini, yang pertama itu kita menggunakan 2 server 0 dan server 1, terus ada 3 router di sini. Habis itu 6 switch, ada di lab akuntansi, lab perbankan, lalu ada di lab TKJ, lab RPL, di ruang kepala sekolah, dan di ruang staff. Selanjutnya ada 7 access point yang terdapat pada kelas akuntansi, kelas perbankan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang staff, terus di kelas RPL sama kelas TKJ. Dan 20 PC yang tersebar di sini. Lalu ada 5 laptop, 6 smartphone, dan kabel track cross
dan kabel serial. Untuk kabel strike itu menyambungkan antara router ke switch dan switch ke router. Kalau kabel cross itu dipakai antara server ke router, itu menggunakan kabel cross. Dan untuk serial itu menghubungkan antara router ke router, itu menggunakan kabel serial yang warna merah ini. Metode pengalokasian IP routing dan subnetting itu di sini kita menggunakan IP classless dengan metode pengalokasian secara dinamik. Kayak seluruh ruangan dapat IP secara otomatis melalui protokol DHCP. Kayak kita buktikannya dengan melihat konfigurasi dari cap IP. Nah, di sini kita menggunakan metode DHCP. Gitu. Ini DHCP. Kita setting ke DHCP. Jadi nanti dapat IP secara otomatis. Nah, untuk routing kita juga menggunakan routing dinamik dengan protokol RIP v2 yang sudah menggunakan classless routing. Untuk pengecekan routing kita bisa ke root, terus cek bentar, show IP root, IP root. Nah, ini adalah jalur router yang dikirim, yang bisa, ini adalah jalur router yang bisa digunakan. Jadi kayak setiap IP itu menggunakan jalurnya masing-masing gitu loh untuk mendapatkan sebuah data. Untuk subnetting, kita setiap ruangan itu menggunakan metode VSLM, di mana setiap subnet mendapatkan alokasi IP dengan jumlah host yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga pembagian alamat IP menjadi lebih efisien dan tidak akan terjadi pemborosan pada alamat IP yang digunakan. Jadi udah kita setting jadi kelompok-kelompok gitu, jadi tidak ada yang namanya pemborosan IP. Nah, untuk pembahasan ruangannya, yang pertama kita bisa melihat ke bagian ruangan server. Nah, di sini itu kita menggunakan 2 server. Server ini itu memiliki fungsi utama sebagai penyedia layanan jaringan, kayak melayani kebutuhan pengalokasian IP address sebagai media penyimpanan data-data yang ada pada sekolah dan lain sebagainya. Pada server yang pertama itu server 0. Nah, server 0 ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat IP secara otomatis melalui protokol DHCP untuk perangkat yang ada di lab dan ruangan kelas. Yang kedua itu ada server 1. Nah, di sini itu lebih berfokus pada kebutuhan kayak untuk ruang guru, kepala sekolah, staff gitu, mengalokasikan IP serta menyediakan berbagai layanan yang berkaitan dengan administrasi dan pengolahan data untuk para pengajar dan staf administrasi. Dengan menggunakan protokol DHCP dan server ini itu untuk memastikan bahwa perangkat-perangkat di area tersebut tuh dapat terhubung ke jaringan dengan mudah tanpa memerlukan konfigurasi IP secara manual. Tujuan dari pembagian tugas ini itu untuk tugas masing-masing server ini agar dioptimalkan untuk melayani jenis perangkat dan jumlah klien yang sesuai, kayak seperti server siswa untuk akses banyak perangkat. Nah, server guru untuk perangkat lebih sedikit tetapi dengan layanan yang lebih spesifik. Selain itu, pembagian antara kedua server ini itu juga bertujuan untuk meringankan beban kerja dari
dari server. Selanjutnya kita akan membahas tiap ruangan pada jurusan yang terdapat pada gedung rumpun bisnis dan manajemen. Di sebelah kiri ada ruangan lab akuntansi. Lab akuntansi ditandai dengan warna biru. Terdapat 6 buah PC yang terhubung secara terpusat pada sebuah switch dengan menggunakan kabel strike. Untuk subnettingnya, lab akuntansi, network ID-nya 192.168.10.0, broadcast 192.168.10.31, CIDR/27, jumlah host 32, netmask 255.255.255.224, usable IP-nya 30, block range-nya 192.168.10.2 sampai 192.168.10.30 dengan gateway 192.168.10.1. Di sini kita menggunakan slash 27 karena di sini kita menetapkan jumlah siswa dalam satu kelas yaitu berjumlah 28 anak, sehingga tidak terjadi pemborosan IP dikarenakan CIDR/27 memiliki usable IP sebanyak 30 dan apabila dikurangi IP untuk gateway, maka yang tersisa untuk ruang lab adalah 29 IP. Tapi di sini kita cuma masukin 6 PC karena hanya untuk keperluan simulasi, karena terlalu banyak apabila kita masukkan sesuai jumlah siswa yang ada. Hal ini juga berlaku bagi semua ruangan lab karena jumlah siswa pada jurusan lain sama. Selanjutnya kita lanjut ke ruangan lab perbankan. Lab perbankan di sini ditandai dengan warna merah. Sama seperti lab akuntansi, pada lab perbankan terdapat sebuah 6 PC juga yang terhubung secara terpusat kepada kabel switch dengan menggunakan kabel strike. Untuk subnettingnya, lab perbankan network ID-nya yaitu 192.168.10.32, broadcast-nya 192.168.10.63, CIDR/27, jumlah host 32, netmask-nya 255.255.255.224, usable IP 30, block range-nya 192.168.10.34 sampai 192.168.10.62 dan gateway-nya 192.168.10.33. Di sini kita juga menggunakan slash 27. Setelah itu lanjut ke kelas akuntansi. Di sini akuntansi juga ditandai dengan warna biru. Terdapat satu buah access point yang terhubung langsung ke router menggunakan kabel cross. Untuk kelas akuntansi, subnettingnya yaitu network ID 192.168.10.64, broadcast 192.168.10.127, CIDR-nya /26, jumlah host 64, netmask 255.255.255.192, usable IP-nya 62, block range-nya 192.168.10.66 sampai 192.168.126 dengan gateway 192.168.10.127. Selanjutnya kita lanjut ke kelas perbankan. Kelas perbankan di sini ditandai dengan warna merah. Sama seperti kelas akuntansi, di sini juga ada satu access point yang terhubung secara langsung ke router menggunakan kabel cross. Untuk subnetting di kelas perbankan yaitu network ID 192.168.10.128, broadcast 192.168.10.191,
CIDR/26, jumlah host 64, netmasknya 255.255.255.192, usable IP-nya 62, block range-nya 192.168.10.130 sampai 192.168.10.30 dengan gateway yaitu 192.168.10.129. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke gedung rumpun teknik, yang mana di sini terdapat beberapa ruangan seperti lab TKJ, lab RPL, kelas TKJ, dan kelas RPL. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari lab TKJ, yang mana lab TKJ ini ditandai dengan warna hijau, yang di dalamnya terdapat 6 buah PC yang terhubung secara terpusat pada sebuah switch menggunakan kabel strike. Network dengan network ID 192.168.20.0, broadcast 192.168.20.31, CIDR-nya /27, jumlah hostnya 32, netmask 255.255.255.224, usable IP-nya 30, block IP-nya 192.168.20.1 sampai 192.168.20.30 dan gateway-nya 192.168.20.1. Kemudian kita beralih ke RPL. Di sini lab RPL ditandai dengan warna ungu, seperti halnya lab TKJ. Di sini terdapat 6 buah switch yang terhubung secara terpusat. Di sini terdapat 6 buah PC yang juga terhubung secara terpusat pada sebuah switch yang juga menggunakan kabel strike. Dengan network ID 192.168.20.32, broadcastnya 192.168.20.63, CIDR-nya /27, jumlah host 32, netmask 255.255.255.224, usable IP 30, block IP-nya 192.168.20.33 sampai 192.168.20.62 dan gateway 192.168.20.33. Selanjutnya kelas TKJ. Di sini kelas TKJ kita tandai dengan warna hijau, yang mana di dalamnya terdapat sebuah laptop yang terhubung ke satu buah akses point dan juga yang langsung terhubung ke router menggunakan kabel cross, di mana network ID-nya yaitu 192.168.20.64 dengan broadcast 192.168.20.127, CIDR-nya /26, jumlah hostnya 64, netmasknya 255.255.255.192, usable IP-nya 62, block IP-nya 192.168.20.65 sampai 192.168.20.126 dan gateway-nya 192.168.20.65. Selanjutnya untuk kelas RPL, yaitu ditandai dengan warna ungu, yang mana di dalamnya terdapat satu buah laptop yang terhubung ke access point dan terhubung secara langsung ke router menggunakan kabel cross. Dengan network ID 192.168.20.128, broadcastnya 192.168.20.191,
CIDR-nya /26, jumlah hostnya 64, netmask-nya 255.255.255.192, usable IP-nya 62, blok IP-nya 192.168.20.129 sampai 192.168.20.190 dan gateway-nya 192.168.20.129. Selanjutnya kita akan membahas ruang kepala sekolah. Di sini ruang kepala sekolah kita tandai dengan warna kuning. Pada ruangan ini terdapat beberapa device. Yang pertama ada sebuah PC yang langsung terhubung pada sebuah switch dengan menggunakan kabel listrik. Lalu ada smartphone dan juga sebuah laptop yang terhubung secara wireless pada sebuah access point. Lalu untuk access point-nya terhubung langsung pada sebuah switch menggunakan kabel listrik. Untuk subnetting dari ruang kepala sekolah ini, di sini kita menggunakan network ID 192.168.11.0 dengan broadcast 192.168.11.15. Lalu CIDR-nya /28 dengan jumlah host 16. Untuk netmask-nya 255.255.255.240. Jumlah usable IP-nya berjumlah 14 karena merupakan total dari jumlah host yang dikurangi dengan network ID dan juga broadcast. Karena di sini jumlah host berjumlah 16, maka dari itu di sini untuk usable IP-nya tersisa 14. Lalu untuk block range dari usable IP-nya di antara 192.168.11.1 sampai 192.168.11.14. Untuk gateway-nya 192.168.11.1. Selanjutnya di sini ada ruang TU yang kita tandai dengan warna merah muda. Di ruang TU ini sendiri ada dua buah PC yang terhubung pada sebuah switch. Lalu ada sebuah smartphone yang terhubung secara wireless pada sebuah access point yang terhubung pada sebuah switch. Untuk subnettingnya di sini kita menggunakan network ID 192.168.11.16, broadcast ID 192.168.11.31 dengan CIDR yang sama dengan ruang kepala sekolah, yaitu /28. Lalu untuk netmask usable IP dan juga jumlah host sama dengan ruang kepala sekolah, karena di sini kita menggunakan CIDR yang sama. Untuk block range-nya berada di kisaran 192.168.11.17 sampai dengan 192.168.16.30 dengan gateway 192.168.11.17. Lalu selanjutnya ada ruang guru. Di sini ada dua buah laptop dan dua buah smartphone.
yang terhubung secara wireless pada sebuah access point. Untuk access pointnya sendiri di sini langsung terhubung pada router yang menggunakan kabel cross. Untuk subnettingnya di sini kita menggunakan network ID 192.168.11.32, lalu broadcast ID-nya 192.168.11.63 dengan CIDR/27. Alasan kita di sini menggunakan CIDR/27 karena di sini kita membutuhkan lebih banyak jumlah host ID. Karena pada umumnya jumlah guru biasanya lebih banyak dibandingkan dengan ruang staff. Jadi untuk keperluan IP kita gandakan menjadi 2 kali lipat untuk berjaga-jaga. Lalu untuk netmasknya 255.255.255.192. Lalu untuk disable IP-nya totalnya di sini adalah 30. Untuk block range dari usable IP-nya 192.168.11.33 sampai dengan 192.168.11.62. Untuk gateway-nya 192.168.11.33. Di sini kita sudah menjelaskan semua ruangan yang ada di topologi kita kali ini. Nah, untuk memastikan topologi kita kali ini bisa bekerja dengan baik dan bisa mengirimkan data tanpa mengalami kendala, ada baiknya kita melakukan pengetesan terlebih dahulu. Selanjutnya kita beralih ke simulasi mode. Ini kita gunakan paket JMP untuk dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan yang lain untuk mengetes apakah komunikasi antar jaringan tersebut bisa berjalan dengan baik. Langsung saja, kita pertama kali akan mengetes pada ruang akuntansi untuk mengirimkan paket kepada ruang kepala sekolah. Nah, di sini untuk pengiriman paket sudah berjalan dengan baik dan hasilnya sudah sukses. Langsung saja kita akan coba untuk mengirimkan paket pada ruangan lain. Kita mencoba untuk mengirimkan paket dari ruang TU ke ruang lab TKJ. Nah, di sini sudah berhasil keterangannya. Tapi sepertinya di sini ada sedikit error pada aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Bersihkan terlebih dahulu. Lalu kita akan melakukan pengetesan pada ruang kelas perbankan menuju ruang lab RPA. Mohon maaf, di sini ada masalah lagi.
kita ulangi dari lab perbankan ke kelas perbankan ke arah lab RPL karena tadi ada gangguan. Nah, baik, di sini sudah sukses. Berarti untuk komunikasinya pada jaringan ini sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, terakhir di sini kita akan coba untuk mengirim paket dari server 0 ke kelas TKJ. Mohon maaf, di sini ada masalah lagi. Kemungkinan di sini aplikasinya ada bug, jadi buffernya full terus. Saya berjalan dengan baik di sini. Kita lihat apakah bisa berhasil. Nah, sekarang sudah sukses. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya atau ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.